Baik pemirsa, selain dua narasumber tadi yang juga masih bergabung dengan kita, Bapak Helmi tentunya dari Sekjen PBNU, kemudian juga tadi ada Ustadz Dasat Latif. Ini kita juga bersama narasumber lainnya. Sudah bergabung bersama kita Bapak Kamarudin Amin, selaku Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, dan juga Ustadz Fahmi Salim, selaku Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI dan juga perwakilan dari Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Kamarudin Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Kamarudin, ini banyak yang mempertanyakan sebenarnya apakah rencana ini merupakan tindak lanjut ataupun kelanjutan dari rencana sertifikasi yang lama ataukah ada perubahan perbedaan? Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut Pak, dijelaskan lebih lanjut mengenai rencana ini. Ya, jadi saya perlu klarifikasi ya. Jadi tidak ada sertifikasi mubalik ya. Kita tidak pernah mewacanakan itu sebenarnya. Jadi program yang akan dilaksanakan ini sama dengan program tahun lalu ya. Jadi program tahun lalu juga ada, yaitu kita beri nama bimbingan teknis ya, BIMTEK, penceramah agama sebenarnya. Yang intinya di situ ada dua. Ada dua substansi yang ingin kita berikan kepada penceramah-penceramah kita. Yang pertama adalah pengembangan wawasan kebangsaan. Karena seorang penceramah yang memiliki intensitas interaksi dengan jemaah sangat tinggi, mereka harus memiliki literasi tentang kebangsaan. Mereka harus memahami ideologi bangsa ini. Ya, harus paham tentang ideologi, harus paham tentang sosial budaya, tentang ekonomi, tentang hukum, ya, tentang tata negara, ya, bahkan tentang demografi, geografi, kekayaan alam Indonesia. Karena nilai-nilai agama itu kan diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu penceramah tidak hanya memiliki literasi keagamaan yang luas, yang dalam, tapi juga mereka harus memiliki wawasan kebangsaan yang memadai. Agar seimbang atau agar berjalan seiring ini antara pemahaman keagamaan dan pemahaman kebangsaan. Karena kalau mereka tidak memiliki faham kebangsaan, ya dikhawatirkan nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada misalnya yang bertanya, mana lebih penting, Pancasila atau Al-Quran misalnya. Ini kan pertanyaan yang sangat tidak relevan. Jadi kalau mereka memiliki wawasan kebangsaan, nah tentu hal-hal seperti ini tidak muncul. Jadi intinya yang akan diberikan kepada mereka adalah peningkatan literasi di bidang wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, itu satu. Yang kedua adalah pemahaman agama yang moderat ya. Jadi moderasi beragama ini sangat penting sekali di negara bangsa yang sangat plural, yang sangat majemuk, yang sangat diverse. Apakah yang dimaksud dengan pemahaman agama yang moderat? Ya, yang pertama tentu tadi itu, jadi wawasan kebangsaan satu. Harus paham bahwa kita hidup di negara bangsa yang bernama Indonesia, yang bukan negara agama, tetapi negara beragama. Juga bukan negara sekuler, tapi negara yang sangat religius. Nah, oleh karena itu nasionalisme menjadi sangat penting diketahui oleh masyarakat kita, terutama oleh para penceramah kita. Yang kedua, harus bisa menghargai perbedaan. Ya, jadi perbedaan sebuah realitas, sebuah anugerah, sebuah keharusan, dan sebenarnya bukan perbedaan ini yang kadang membuat kita pecah. Yang kadang membuat kita pecah itu konflik adalah karena ketidakmampuan kita untuk mengakui, ya, menerima, menghargai, dan menselebrasi perbedaan ini. Nah, oleh karena itu kita harus bisa tidak hanya mengakui, tidak hanya menerima, tapi juga menghargai perbedaan. Jadi ini salah satu substansi daripada moderasi beragama ini. Bagaimana kita bisa menghargai orang yang berbeda keyakinan, berbeda agama, berbeda suku, bangsa, dan seterusnya. Jadi hal-hal seperti ini penting sekali untuk diberikan literasi kepada para penceramah-penceramah kita yang intensitas interaksi mereka dengan masyarakat itu sangat tinggi sekali. Jadi sebenarnya tidak perlu terlalu banyak mendapatkan setiap tahun ini kan sudah kita laksanakan tahun lalu. Tahun lalu itu kita membimtek itu tidak kurang dari 8.000 ya penceramah agama di seluruh Indonesia yang kami laksanakan di pusat di Jakarta dan juga di seluruh Indonesia di setiap provinsi. Dan kita bekerja sama dengan Lemhanas ya. Narasumbernya kita dari Lemhanas, kemudian juga dari BPIP ya. Ada juga tentu dari Majelis Ulama dan dari Kementerian Agama sendiri. Jadi
dua kompetensi dan literasi ini akan kita berikan secara serius tentang wawasan kebangsaan dan moderasi beragama. Intinya di situ sesungguhnya. Dan ini sudah berjalan tahun lalu dan sangat efektif. Jadi mereka ini yang telah dibimbing sudah kita yakini memiliki wawasan kebangsaan, pemahaman agama yang moderat. Kita juga akan promosikan untuk mengisi ruang-ruang spiritualitas umat. Kami misalnya sudah menerbitkan aplikasi ya yang bernama Ustaz Kita. Nah di situ mereka-mereka yang telah kami BIMTEK, yang telah kami berikan wawasan tadi itu kita masukkan nama-namanya by name by address untuk dimanfaatkan oleh masyarakat di kementerian-kementerian, di BUMN, atau di majelis-majelis taklim dan seterusnya yang memiliki wawasan kebangsaan dan juga wawasan keagamaan yang bagus. Itu saja sesungguhnya, tidak ada hal yang. Terima kasih. Bagi para mubalik yang belum mengikuti BIMTEK ini dan tidak ada di daftar tadi, apakah masih boleh untuk bisa memberikan ceramah di mana-mana atau dilarang untuk bisa memberikan ceramah atau seperti apa sebenarnya? Ya, jadi tidak ada masalah. Jadi ini juga tahun lalu pertanyaan seperti ini juga muncul. Kami mengatakan bahwa yang tidak mendapatkan tidak mengikuti pelatihan ini itu tetap saja boleh berceramah, silakan saja. Tapi intinya adalah semua penceramah harus moderat. Penceramah tidak boleh ekstrim, tidak boleh radikal dan harus mengetahui bahwa mereka adalah warga negara. Mereka hidup di negara bangsa yang bernama Indonesia. Jadi di samping mempromosikan nilai-nilai agama, juga harus mengetahui bahwa nilai-nilai agama ini diterapkan di Indonesia. Kita sedang hidup di negara bangsa yang bernama Indonesia dan kita sudah punya konstitusi. Kita hidup di negara bangsa yang memiliki tingkat diversity dan pluralitas yang sangat tinggi, sehingga harus saling menghargai. Jadi tidak berarti yang tidak mengikuti BIMTEK ini tidak boleh berceramah, tidak sampai ke sana. Kami tidak memikirkan sampai ke sana. Dengan izin berceramah, tapi bentuk BIMTEK ini sendiri, Pak Kamarudin, hanya akan memberikan materi atau ada ujian-ujian tertentu? Ya, jadi tahun lalu pertama kita ada semacam pre-test ya. Ini sekedar untuk mengetahui saja tingkat kompetensi literasi mereka begitu. Nah setelah itu kemudian kita berikan lagi semacam ya boleh dikatakan sebagai tes juga ya untuk mengetahui sejauh mana mereka sudah mendapatkan wawasan yang memadai tentang dua hal tadi itu. Jadi sebelum dan setelahnya ada semacam post-test dan pre-test begitu. Baik, mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh Pak Kamarudin. Jadi sekali lagi bahwa kami menilai bahwa program ini telah berfungsi cukup instrumental ya dalam meningkatkan kualitas pemahaman keagamaan dan juga pemahaman kebangsaan. Baik, Pak Helmi, mungkin tadi kita sudah mendengarkan bersama keterangannya disampaikan oleh Pak Kamarudin. Dan ternyata ini juga sudah dilakukan BIMTEK ini tahun lalu. Menurut Pak Helmi sendiri cukup efektifkah kemudian hal ini untuk bisa membuat para ustadz, para dai mubalik ini kemudian juga saat melakukan ceramah ini memberikan ceramah yang adem, kemudian yang tidak provokatif dan seperti dikatakan oleh Pak Helmi tadi merangkul tapi tidak memukul. Silakan Pak. Ya, jadi berakhir semuanya berpulang kepada individu-individu penceramah sendiri. Sejauh mana mereka memiliki komitmen untuk membangun ukhuwah, baik itu ukhuwah Islamnya, persaudaraan umat Islam, maupun juga ukhuwah watoniyah, itu persaudaraan kebangsaan. Nah, mendengar penjelasan dari Pak Dirjen tadi, Pak Kamarudin, saya kira menjadi clear dan terang bahwa program ini sudah berjalan 1 tahun dan ini lebih kepada upaya untuk mengokohkan bahwa para dai hendaknya dapat melihat secara komprehensif bahwa kita tinggal di negara Indonesia yang meski tidak kita sebut sebagai negara agama, tapi kita adalah negara yang masyarakatnya beragama. Sehingga dalam konteks ini kita harus sejak awal memahami bahwa adanya pluralitas, adanya perbedaan, baik itu suku, ras, agama, dan golongan, ini sebuah keniscayaan yang justru adanya perbedaan ini harus mempersatukan kita. Maka dalam konteks ini saya kira kita harapkan tentu yang telah dilakukan ini kan ternyata sudah berjalan selama setahun. Ya. Dan kita akan uji nanti di lapangan
apakah orang-orang yang sudah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas dalam konteks wawasan kebangsaan ini memang betul-betul mereka bisa berkomitmen untuk membangun ukhuwah, atau sebaliknya kita akan uji pada perkembangan selanjutnya. Dan saya kira pada akhirnya masyarakat memiliki penilaian tersendiri. Penceramah mana yang dianggap memang menyejukkan, penceramah mana yang dianggap ini justru memperlebar ruang perbedaan yang berujung kepada menebar kebencian dan menebar kepermusuhan. Baik. Nah, saya kira ini ya, jadi kami menyampaikan apresiasi justru kepada pemerintah kalau upaya-upaya ini seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, saya kira ini sesuatu yang sangat positif sekali. Baik, Pak Helmi Faisal Zaini selaku Sekjen PBNU, terima kasih sudah memberikan pandangannya, catatannya, terima kasih sudah meluangkan waktunya, Pak. Nah, nanti kita juga akan kembali lanjutkan perbincangan setelah jeda. Ustadz Dasat Latif bisa berikan pandangannya juga, atau mungkin juga masih kembali berikan masukan. Pak Dirjen sudah bersama kita dan juga sudah hadir di studio Ustadz Fahmi Salim yang juga merupakan perwakilan dari Muhammadiyah dan Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz mungkin nanti ada catatan tersendiri mengenai hal ini, tapi kita akan bahas setelah jeda. Kami segera kembali.